Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda semuanya dan anak-anak SDIT Mutiara yang tercinta, yang Ustazah cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya puasanya lancar dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa ke-10. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang sudah melimpahkan kenikmatan dan karunia-Nya yang luar biasa kepada kita. Kita wajib banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya nanti. Ya, di sini bersama Ustazah sambil menunggu waktu berbuka puasa, Ustazah akan menyampaikan sedikit materi tentang 10 waktu mustajab untuk berdoa. Jadi selain kita saat berdoa itu menggunakan adab-adab yang baik, mengangkat kedua tangan, kita benar-benar dari hati kita saat berdoa, juga ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah ketika sahur. Jadi dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, ketika waktu sahur, malam-malam akhir, mereka memohon ampunan. Dan Allah pasti akan mengabulkan doa mereka karena pada waktu itu Allah turun ke langit dunia. Jadi mengabulkan semua doa-doa umatnya. Yang kedua, sepanjang ia berpuasa. Rasulullah bersabda, yang artinya ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Jadi doanya dikabulkan. Yang pertama adalah orang sepanjang dia berpuasa. Jadi sepanjang ia berpuasa sampai berbuka. Ada sepanjang waktu itu, jadi dari kita puasa sampai itu doanya dikabulkan. Jadi kita harus berkata-kata baik, juga berdoa, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang kedua adalah imam yang adil. Jadi imam yang adil itu doanya juga dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, orang yang terzalimi. Jadi kita banyak-banyak istighfar ya. Kadang mungkin kita tidak sengaja menzalimi orang, dan karena doa orang yang terzalimi itu bahaya loh ya, jadi terkabul. Ya, semoga kita semua termasuk umat Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah dan juga permohonan maaf dari teman-teman ataupun orang sekeliling kita. Ya, itu jadi yang pertama adalah waktu mustajab untuk berdoa adalah waktu sahur. Yang kedua, sepanjang ia berpuasa. Jadi kita semuanya berpuasa ya, anak-anak SDIT ya. Iya. Yang ketiga itu adalah waktu saat berbuka puasa. Jadi saat berbuka puasa itu doanya juga dikabulkan oleh Allah. Jadi saat berbuka puasa sambil menunggu berbuka, waktu berbuka itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi saat berbuka itu memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat adalah saat malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan. Jadi waktu itu waktu yang sangat istimewa. Di mana waktu itu seperti yang sudah disampaikan Ustazah Eko ya. Jadi Allah sampai memberikan clue itu terdapat pada 10 malam hari terakhir pada bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan puasa kali ini, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima adalah saat sepertiga malam atau saat tengah malam sampai sepertiga malam. Karena pada waktu itu Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan semua doa-doa hambanya. Jadi pada waktu sepertiga malam kita harus kalau bisa itu bangun sebelum sahur, itu bangun lebih awal, kita melakukan zikir dan sholat tahajud, juga memperbanyak doa.
kita banyak apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita minta sama Allah, karena hanya Allah yang tidak akan mengecewakan hambanya. Ya, itu tadi yang kelima. Sekarang yang keenam adalah di saat azan berkumandang. Jadi pada waktu adzan berkumandang itu juga waktu mustajab untuk berdoa. Saat adzan berkumandang, kita itu jangan sampai bicara ataupun kita malah ngobrol. Jadi waktu adzan berkumandang, kita itu harus diam sejenak, kita jawab doa-doa, kita berdoa dan kita jawab dari adzan itu ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sambil kita berdoa apa yang kita inginkan, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya, yang ketujuh yaitu antara azan dan iqomah. Kalau tadi waktu saat azan berkumandang, setelah azan dan sampai iqomah itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi waktu kemungkinannya tertolaknya ketika jadi Rasulullah itu bersabda bahwa di antara azan dan iqomah itu kita juga banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang kedelapan adalah hari Jumat. Kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari yang spesial, hari yang baik. Rasulullah bersabda, di mana hari terbaik, di mana matahari terbit di dalamnya ialah hari Jumat. Pada hari itu Adam alaihissalam dilahirkan. Pada hari itu Adam alaihissalam juga dimasukkan ke surga dan dikeluarkannya. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu sangat istimewa. Kita banyak berdoa, kita banyak berzikir, banyak sedekah juga ya. Apalagi pada bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya sudah ke-8 ya. Sekarang ke-9. Yang ke-9 itu adalah pada ketika sujud dalam sholat. Ketika sujud dalam sholat. Jadi waktu kita bersujud, biasanya anak-anak biasanya kalau bersujud terlalu terburu-buru. Tidak ya, tapi semoga kita pada waktu sujud itu kita harus rapi benar-benar. Kita memohon kepada Allah. Karena kenapa ya? Waktu sujud itu termasuk waktu mustajab berdoa. Jadi jarak antara Allah sama kita yang paling dekat itu adalah waktu kita bersujud. Perbanyak berdoa. Jadi kita khusyuk dalam sholat. Yang terakhir adalah waktu setelah sholat zuhur sampai asar pada hari Rabu. Jadi pada waktu itu Rasulullah melaksanakan sholat antara zuhur sama asar. Dan waktu itu beliau berdoa hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dan dikabulkannya pada hari Rabu. Sehingga pada hari Rabu itu waktu yang baik antara zuhur, setelah zuhur, dan asar. Itu waktu yang baik dikabulkannya doa. Ya mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga tetap sehat selalu puasanya. Dan ibadahnya lancar, selalu dalam lindungan Allah. Masa pandemi ini tetap semangat melaksanakan ibadah puasa dan juga semangat belajar. Meskipun kadang belajarnya masih daring ya. Semoga anak-anakku semuanya dan bunda-bunda semua diberi kesehatan oleh Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.